Nah, jemaah sekalian rahmati Allah, di setengah jalan Ramadan ini harus sekali lagi kita terus melakukan introspeksi. Terus melakukan introspeksi. Terutama ada 3 hal yang harus kita evaluasi. Yang pertama, sejauh mana Bapak Ibu sudah mentadaburi Al-Quran. Ini harus sebenarnya nih ya. Karena kalau nggak diingetin nanti lupa terus. Mentadaburi Al-Quran. Mentadaburi itu bukan sekedar membaca, tapi mentadaburi harus memahami. Saya sangat yakin jemaah Al-Hidayah ini bahwa Bapak Ibu-ibunya itu sudah sering, sudah bisa lah baca Al-Quran dengan baik, sudah lancar lah bacanya. Nah, tahap berikutnya adalah bagaimana kita memahami Al-Quran itu. Jangan hanya membaca saja. Bukan nggak bagus membaca Al-Quran, baik, tapi bagi Bapak Ibu kayak Pak Idris ini kan sudah lancar baca Qurannya. Harusnya sudah mulai memahami maknanya. Caranya gimana? Ya baca terjemahannya. Kita ini suka malas baca terjemahan Al-Quran, malas. Jangankan baca terjemahannya, baca Quran aja malas. Baca terjemahannya, Pak. Ya, mulai baca terjemahannya di Ramadan ini. Membaca terjemahan Al-Quran itu jangan dari awal. Coba pilih surat-surat yang Bapak Ibu seneng. Terutama mungkin juz 30 deh. Ya, juz 30 yang sudah kita hafal. Baca terjemahannya sehingga apa yang kita baca itu kita mengerti, kita paham. Gitu. Itu yang pertama, yaitu mentadaburi Al-Quran. Yang kedua, sejauh mana atau sebanyak apa uang yang sudah kita infakkan di jalan Allah di bulan Ramadan ini. Ya, karena infak di bulan Ramadan beda, Pak, nilainya dengan infak di luar Ramadan. Bisa, saya yakin kita semua bisa lah setiap hari itu infak di jalan Allah, bisa tiap hari itu bisa pas itu. Entah mungkin pas buka ngasih takjil, belilah takjil 10.000 dikasih ke masjid atau dikasih orang lewat, itu luar biasa pahalanya. Ini kemarin anak saya yang pertama itu, nggak tahu dia dapat ngaji dari mana ya. Dia setiap kalau misalnya buka puasa di rumah, itu setelah azan dia bilang, ayah jangan buka dulu, mama jangan buka dulu, nih minum punya abang. Jadi saya minum punya dia, mamanya juga dikasih sama dia, adiknya dikasih. Kenapa bang? Iya biar abang pahalanya banyak gitu. Jadi kan membuka puasa orang yang sedang berpuasa itu pahalanya kan sama seperti orang yang berpuasa. Jadi kalau misalnya kita ingin pahala puasanya itu bisa mendapatkan lebih, beri takjil kepada orang yang sedang berpuasa. Minuman pertama itu yang penting, bukan bagi-bagi nasi padang, bukan. Minuman pertamanya itu yang bernilai seperti orang yang melakukan puasa. Jadi kita puasa dapat pahalanya banyak. Itu dibiasakan. Nah, di kita karena di Al-Hidayah ini setiap hari itu ada takjil, sumbanglah 5.000, gorengan 5 biji. Dimakan 5 orang, 5 pahala kita dapat tuh. Gitu ya. Infak itu atau sedekah di Ramadan itu tidak harus dengan nilai yang sangat besar, apalagi nilainya dengan yang besar, luar biasa lagi itu, ya. Dan pasti diganti sama Allah, pasti diganti, ya. Itu jemaah sekalian ya, introspeksi. Kalau belum sedekah, sampai sekarang belum sedekah, mulai sedekah. Pasti diganti, pasti, yakin gitu. Iris kuping saya kalau nggak diganti. Orang Allah yang janji kok. Kalau kita memberi, pasti kita akan menerima lebih banyak, pasti ya. Itu yang kedua. Yang ketiga jemaah sekalian, sudah berapa banyak kita mohon ampun kepada Allah. Karena di bulan Ramadan ini Allah sedang membuka pintu ampunannya. Allah ini sedang, kalau bahasa manusianya, Allah sedang mengobral. Ayo hambaku datang, minta ampun. Dan uniknya orang puasa itu, hebatnya orang yang puasa itu, sejak dia subuh menahan puasa, menahan tidak makan, sampai dia buka, itu doanya makbul, mustajab. Jadi Bapak kalau mau berdoa ya sedang puasa berdoa, karena tidak ada doa yang ditolak. Itu kan salah satu dari 3 doa yang tidak ditolak. Yang pertama doa orang yang pemimpin yang adil. Ini 2 Pak RW luar biasa, adil beliau, doanya pasti makbul. Nggak tahu kalau Presiden Prabowo adil gak? Kalau Presiden Prabowo adil ya, maka kalau beliau berdoa untuk rakyatnya insya Allah makbul. Itu pemimpinnya adil, nggak ditolak oleh Allah.
Yang kedua, doa orang yang sedang puasa. Kita kadang-kadang lagi puasa nggak banyak doa, masalahnya tidur aja. Ya, sejak mungkin pulang subuh, besok pulang subuh lagi jalan, doa, banyakin doa, minta apa saja mau Allah minta. Allah sedang membuka pintunya nih, cuman kita nggak mau datang gitu aja masalahnya. Minta apa saja, minta yang belum punya anak minta anak, yang belum punya dapat kerjaan minta kerjaan, yang belum dapat jodoh minta jodoh, yang mau sekolah apa minta gitu. Anak-anak juga nih, terutama anak-anak ini doakan orang tuanya. Ya Allah, beri rezeki pada orang tuaku yang banyak ya Allah. Itu doa orang puasa itu mustajab. Kemudian yang paling penting adalah karena Allah sedang membuka pintu ampunannya, maka sering-seringlah memohon ampun kepada Allah, sering-sering taubat, Pak. Sering minta mohon ampun, Allahumma innaka afun. Jadi gampang lah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Terus bapak yang sedang kerja ketika naik motor, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Gitu aja doanya. Orang yang diampuni dosanya oleh Allah, maka kan dosanya akan dikit. Satu alasan orang itu dijauhkan rezekinya, kan rezeki setiap manusia itu sudah ditentukan sama Allah. Bahan rezekinya udah ada nih, tinggal jemput aja, tinggal jemput. Si fulan, nih rezekinya nih, tinggal jemput aja sebenarnya. Cuman kita nggak tahu cara jemputnya. Nah, orang terhalang mendapatkan rezekinya itu karena dosa yang dilakukan oleh dia, karena maksiat yang dilakukan, maka dia sulit untuk mendapatkan rezekinya itu, menjemput rezekinya. Yang menghalangi kita menjemput rezeki itu adalah maksiat yang kita lakukan. Makanya perlu mohon ampun. Kalau kita mohon ampun, maka dosa kita akan diampuni, maka penghalang rezeki itu tidak akan ada, cepat jadinya. Itu makanya mohon ampun. Kalau di luar Ramadan itu kan istighfar saja, kita sering membaca istighfar. Man lazimal istighfar, barang siapa yang sering melafazkan astaghfirullahalazim, artinya mohon ampun kepada Allah, maka apa kata Allah? Ya ja'allahu makhrajan, Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap permasalahan hidupnya dan akan memberi rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Itu manfaat dari kita mohon ampun. Kenapa? Ada cerita, ada si A datang ke Rasulullah, ya Rasul, saya punya masalah ini. Istighfar. Dawamul istighfar. Datang lagi orang dengan masalah yang beda, ya Rasulullah, aku ini. Kata Nabi, baca istighfar. Ada lagi orang ketiga dengan masalah yang berbeda, baca istighfar lagi. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, kok 3 permasalahan engkau jawab dengan jawaban yang sama? Apa kata Rasul? Ya karena itulah jawabannya. Kalau kita sering istighfar, maka permasalahan hidup kita akan diselesaikan oleh Allah. Bukan kita yang menyelesaikan, Allah yang menyelesaikan ya. Maka di sisa-sisa Ramadan ini kurang lebih 2 minggu lagi introspeksi. Yang belum mentadaburi Al-Quran mulai mentadaburi Al-Quran. Kayak Nabahan udah lancar baca Qurannya, udah mulai baca terjemahannya. Tapi yang belum bisa baca Quran ya baca biar lancar. Tapi